Perkenalkan, nama saya Mendu Suting. Saya dari mahasiswa Stiper Brau. NIM saya 2019 54 211 0004. Prodi Agroteknologi. Ya, saya akan menjelaskan tentang definisi pembangunan. Definisi pembangunan itu adalah seperti mencangkup dalam hal ekonomi maupun sosial dan budidaya sebagai transformasi ekonomi sosial, seperti di dalam umum, ekonomi dan sebagainya yang jadi kebutuhan masyarakat. Dan definisi pertanian adalah pendayagunaan. Definisi pertanian sebagai ekonomi pertanian dan infrastruktur yang terjangkau seperti dalam pembangunan pertanian, yaitu dalam mandiri dan lembaga negara sebagai definisi pertanian dan pembudidayaan pertanian yang stabil. Ya, yang berikut nomor 2, saya akan menjelaskan tentang intensifikasi. Intensifikasi adalah kita menggunakan lahan sebaik-baiknya dengan menggunakan prasarana yang cukup agar tidak mengalami kerugian seperti lahan yang kita gunakan, dan agar tidak mengalami kerugian atau gagal penanaman, kita harus menggunakannya atau menerapkannya sebaik mungkin agar tidak mengalami kerugian. Ya, yang berikut nomor 2, bagian B atau poin B. Jadi ekstensifikasi adalah pengolahan lahan atau lahan pertanian manusia yang pertama di lokasi sendiri, namun seterusnya akan digunakan di lahan hutan, seperti mungkin lahan kita atau penanaman kita yang terlalu banyak di lokasi kita sehingga tidak cukup tempat, dan kita akan menggunakan tempat yang lebih luas seperti di hutan, dan kita memproduksinya di situ, seperti pemindahan dari lokasi awal kita menanam. Mungkin di situ lokasi atau area lahan yang tidak cukup, kita pindah ke tempat lahan yang lebih luas, atau seperti kita pergi melakukan penanaman di hutan agar menambahkan luas, dan itu yang cukup. Terima kasih. Ya, yang berikut nomor 2 bagian C, disertifikasi adalah seperti penganekaragaman tanaman pertanian, seperti bermacam-macam tanaman yang kita gunakan dan berbagai macam jenis tanaman. Itu menurut saya sih Pak. Kalau ada pendapat yang lain mungkin nanti saya pelajari lagi. Mungkin menurut saya berbeda-beda jenis tanaman, namun tetap melakukan persaingan yang aman dan tidak merugikan satu dengan yang lain. Ya, masih dengan nomor 2 yang bagian D, yaitu reboisasi adalah penanaman kembali hutan di hutan agar tidak mengalami erosi gunung berapi. Jadi kita memanfaatkan lahan hutan yang kita gunakan agar tidak terkena erosi gunung berapi seperti abu-abu vulkanik. Jika terkena di lahan atau tanaman yang kita nanam, akan mengalami mati atau kering. Itu akan mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Jadi kita menghindari tempat penanaman tersebut, menghindari tempat lokasi tersebut atau dekat gunung berapi. Kita sebaiknya tidak, agar tidak mengalami erosi atau ancaman-ancaman yang tidak diinginkan seperti kekeringan atau kekurangan udara dan terkena erupsi gunung Merapi. Tanaman akan layu seketika dengan waktu yang sangat cepat.
menurut saya sih Pak. Ya, yang berikut nomor 3, apa yang dimaksud dengan involusi pertanian? Involusi pertanian adalah, kalau menurut saya sih, involusi pertanian itu adalah seperti dalam melakukan perusahaan atau usaha yang dilakukan dengan planning yang tidak sempurna, seperti rencana-rencana yang tidak matang namun tetap dijalankan, dan perkembangan akan turun menurun, sehingga tidak memandang atau memikirkan risiko dan terjadi involusi, yaitu tidak ada kemajuan atau anjlok dalam perusahaan dengan tingkat anjlok yang cukup tinggi atau minus. Jadi pekerja atau orang-orang yang bekerja di situ akan tidak nyaman dan pasti akan pergi, dan bos atau manajer perusahaan pasti berpikir mereka mengalami involusi pertanian, dan itu akan menyebabkan persaingan mereka ke perusahaan lain atau terhadap perusahaan lain akan menurun. Jadi orang bisa menilai dari perusahaan atau usaha mereka yang menurun atau kritis, mereka tidak memikirkan masalah atau seperti resiko. Ya, mereka tidak memikirkan resiko yang mereka alami sebelum mereka menjalankan usaha. Sebaiknya kalau kita terkena involusi pertanian, kita berani terkena risiko tersebut, dan akan menyebabkan keraguan atau percaya diri kita kurang dalam membangun suatu usaha, seperti usaha kecil-kecilan, mungkin perdagangan atau usaha kaki lima. Begitu sih Pak menurut saya. Kalau ada masukan lagi ya nanti saya pelajari. Yang berikut nomor 4. Nomor 4 itu hampir sama dari nomor 3, namun cara menghindari atau melewati atau melepas dari involusi pertanian ini, kita harus mempelajari di mana tempat kita yang salah, titik-titik kita yang salah dalam usaha. Seperti planning kita harus matang. Jadi kita yang menentukan planning kita, jadi kita harus siap laksanakan, dan kita tidak boleh takut akan risiko yang kita alami. Jadi setiap kita mengalami involusi pertanian, kita harus melewatinya dengan terus, jangan ragu dan jangan mudah gugur. Jika kita gugur, terus mencoba, karena suatu usaha yang niat tidak akan mengkhianati hasil. Jadi menurut saya sih Pak, kalau kita menghindari involusi pertanian itu, kita harus berani terima risiko sama planning atau rencana yang luas, dan berani bertanggung jawab. Mungkin terutama modal atau visi dan misi yang jelas, dan modal yang cukup agar tidak mengalami anjlok atau penurunan. Jadi kalau kita mengalami penurunan atau krisis, itu yang akan menjadi bekal-bekal involusi pertanian kita tuh muncul. Jadi kekurangan kita tuh selalu muncul di setiap minggu atau seterusnya. Jadi involusi pertanian atau tidak ada kemajuan akan datang, tidak ada perkembangan seperti itu. Jadi sebaiknya kita harus berani terus kejar tekad kita. Mungkin kita punya niat atau membangun usaha yang bagus atau terkenal, bersifat modern, kita harus berani dan tidak pernah ragu dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kita intinya, menurut saya sih Pak, kita harus tekad kuat dan tidak takut terima risiko, dan rencana yang matang,
modal yang cukup, mungkin insya Allah usaha tidak mengkhianati hasil, dan kita terus menjalankan peluang kita ke depan. Terima kasih, sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.